Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hilmi Zulkarnain dari kelas 11 IPA 1. Di video ini saya akan membahas tentang memperkukuh kesatuan dan persatuan Republik Indonesia di tengah wabah COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2019, pemerintah Cina memberitahukan bahwa mereka baru saja berhadapan dengan jenis virus baru yang menyerang paru-paru. Pada saat ini, pemerintah Cina masih beranggapan bahwa virus ini adalah wabah yang masih bisa ditangani oleh pemerintah Cina. Lalu pada Desember 2019, virus ini kembali menyerang dengan mutasi terbaru dan mulai menyebar ke negara lain. Virus ini bernama COVID-19. Lalu pemerintah melakukan penelitian terhadap pasien COVID-19, dan jawabannya adalah 27 orang dari 40 pasien pertama ini memiliki satu persamaan, yaitu mereka pernah berada di sebuah pasar tradisional hewan yang berada di kota Wuhan. Pemerintah Cina lalu menutup pasar tersebut dan melakukan lockdown di kota Wuhan agar virus yang menjangkit pasar atau kota tersebut tidak memperparah situasi. Salah satu dugaan pemerintah Cina adalah COVID-19 ini bersumber dari hewan yang diperjualbelikan di pasar hewan. Kebetulan pasar hewan di kota Wuhan ini merupakan pasar basah. Hewan yang diperjualbelikan di pasar ini kebetulan kondisinya masih hidup dan disembelih ketika ingin dibeli. Jadi hewan ini ketika disembelih itu masih fresh dan baru saja tadi mati. Nah, salah satu teori mengapa virus ini menyebar dari hewan ke manusia itu karena hewan yang disimpan dan disembelih di pasar itu tidak higienis. Bisa saja karena kandang hewan yang menumpuk satu sama lain, sehingga hewan yang dibawanya bisa kena air liur atau kotoran hewan yang dari di atas. Nah, dari sinilah virus itu bermutasi menjadi virus COVID-19. Dan proses penyebarannya ke manusia adalah kemungkinan besar terjadi ketika penjual sedang menangani hewan dagangannya, dan si pedagang itu memegang hewan ini, lalu mungkin dia mengusap hidungnya, menggaruk-garuk mata, atau terhirup partikel-partikel air yang mengusul dari hewan tersebut. Nah, dari sini virus ini sudah masuk ke si pedagang. Lalu pedagang ini berinteraksi dengan pembelinya seperti bersalaman, saling batuk, saling pegangan, dan lain-lain. Sehingga virus ini menyebar dari satu manusia ke manusia lain. Dan itulah cara penyebarannya. Dan virus ini juga mengganggu kegiatan-kegiatan aktivitas manusia seperti dalam berbagai jenis ya, seperti pekerjaan, sekolah, bisnis, dan lain-lain. Sehingga pemerintah juga menghimbau untuk kita tetap stay di rumah dengan tujuan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Namun, masyarakat Indonesia juga masih saja ada yang berkeliaran keluar. Singkat cerita deh, kalian juga tidak akan bisa say goodbye kepada pasien COVID-19 ini yang udah gak tertolong gitu. Karena proses penguburannya juga itu spesial, seperti tidak bisa dikunjungi gitu, agar si jenazahnya ini tidak menularkan infeksi kepada petugas, masyarakat, dan lain-lain. Dan yang mesti kita lakukan saat ini adalah jaga kebersihan tubuh, rumah, dan stay di rumah aja dulu. Dan pastikan kalian cuci tangan selalu, mandi tiap hari, gosok dari ujung kepala sampai kaki, sehingga sekiranya benar-benar bersih gitu, agar kita tidak mudah terjangkit virus. Selain itu juga pakaian yang kita pakai sebisa mungkin untuk tiap hari diganti, karena bisa saja virusnya nempel di baju dan bajunya akan numpuk-numpuk dan virusnya akan menjangkit ke baju-baju lainnya. Apalagi kalau misalkan kita keluar rumah nih, sebisa mungkin ketika kita pulang lagi ke rumah itu baju kita langsung diganti, karena itulah protokol yang dipakai Wuhan saat mereka lockdown. Setelah itu mulailah kita bersih-bersih rumah dari hal kecil seperti membersihkan HP, membersihkan mouse, keyboard, nyapu, ngepel. Jangan lupa setelah itu menggunakan disinfektan atau hand sanitizer, itu juga penting. Bila sudah bersih, jangan lupa makan yang sekiranya meningkatkan kekebalan tubuh dan jaga kesehatan mental karena agar tidak stres. Takutnya bila stres itu bisa menurunkan kekebalan tubuh, imun tubuh, sehingga gampang terkena penyakit dan gampang sakit. Intinya ayo kita sama-sama cegah penyebaran virus COVID-19 ini dengan cara stay di rumah aja dulu. Bila tidak penting, tidak usah keluar-keluar dulu. Dan soalnya juga toko-toko di luar juga sekarang udah tutup. Dan bila Anda pengen keluar juga jangan lupa menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, jaket bila perlu, dan jangan lupa jaga jarak. Karena pada dasarnya juga virus ini menyebar dari manusia ke manusia. Kalau sekiranya kita udah stay di rumah dan menjaga kebersihan diri, itu juga membantu
meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.